Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semua. Ya, makin menarik perhatian publik saja nih ya. Setelah kemarin Dr. Richard ini mendapatkan kritikan yang sangat tajam, begitu tajam dari para netizen, bahkan dari publik figur ya. Pada akhirnya Dr. Richard ini memberikan klarifikasi ya. Klarifikasinya adalah yang kalau saya rangkum ya. Yang pertama adalah dia sangat tidak setuju tentang perselingkuhan. Yang kedua, dia juga menjelaskan bagaimana anak itu bisa ada di podcastnya, tapi para netizen ini menanggapi klarifikasi terikat ini ya. Bagaimana tanggapan para netizen ya? Coba kita lihat ya. Saya mau kasih sedikit penjelasan tentang kasusnya Amy, dan aku ngerasa nggak nyaman, dan ini bisa berpotensi merusak nama baikku. Jin Stitch ya dok. Dr. Richard Lee sekarang merasa nggak nyaman dan khawatir nama baiknya akan rusak. Pertanyaan kami, netizen Indonesia dan juga emak-emak sejagat raya. Wow, sejagat raya. Apakah Dr. Richard Lee berpikir ke sana sebelum menayangkan podcast bersama anak di bawah umur? Bagaimana masa depan anak di bawah umur itu nantinya? So, don't worry about yourself, Dr. Richard Lee. Nikmatin aja. Apa yang Dr. Richard Lee tanam, itu yang akan Dr. Richard Lee tuai. Jadi kali ini sesuai video yang saya stitch ini ya. Video Dr. Richard Lee yang melakukan klarifikasi tentang pernyataan-pernyataan dia tentang kasus Ami dan Mr. Aden Wong ya. Untuk mempersingkat waktu, saya anggap kalian sebagian besar sudah mengetahui kasus ini ya. Apalagi yang senang dengan infotainment, juga sudah viral. Dan bagi kalian yang ingin melihat pernyataan Dr. Richard Lee, klarifikasinya, kalian bisa tonton di video yang saya stitch ini ya. Oke, langsung saja. Begini dok, dalam video klarifikasi tersebut, Dr. Richard Lee berusaha untuk netral, tidak memihak Ami maupun Mr. Wong. Namun, ada pernyataan dokter yang kalau orang peka itu nampak memihak lebih kepada Aden Wong, Mr. Wong itu. Jadi di situ dokter bilang bahwa anak-anak yang kemarin melakukan klarifikasi yang sekarang tinggal bersama bapaknya di Malaysia, Aden Wong, itu menghubungi dokter melalui entah Instagram atau sahabat asisten dokter. Anaknya itu dokter bilang sangat tulus gitu loh. Benar-benar polos, tulus, ingin sekali melakukan klarifikasi, membela ayahnya, membela bapaknya. Jadi di situ dokter memberikan gambaran pada orang-orang bahwa ayahnya itu benar. Sehingga anaknya begitu tulus mau melakukan klarifikasi, menghubungi asisten Dr. Richard Lee untuk bisa ada di podcast. Ya, jadi di situ image-nya yang ditampilkan anaknya begitu ingin membela ayahnya, berarti ayahnya yang baik. Nah, kemudian Dr. Richard Lee juga bilang, Bu Ami juga mencari Dr. Richard Lee, ingin ada di podcast. Dan dokter bilang, bahkan dia nanya gimana caranya mau bayar-bayar biar ada di podcast dokter. Jadi dari sini kalau kita peka nampak seperti tidak netral. Yang satu ditunjukkan bahwa mereka begitu polos baik untuk membela bapaknya. Dan yang satu ibunya seperti ditunjukkan mau bayar berapapun agar bisa masuk podcast. Jadi yang lebih ditunjukkan kayak uang gitu loh. Ami menggunakan uang. Jadi tidak netral. Ya, jadi seolah yang ini tulus, yang ini pakai uang. Itu jadinya dok. Ya. Jadi kita harus sadari dok. Untuk Bu Ami ini dia orang Korea. Tinggal di Singapura. Jadi mungkin dia belum pernah lihat podcast-podcast yang sejenis di Indonesia. Jadi mungkin dia berpikir gimana cara saya masuk ke sana buat klarifikasi, bayarkah gitu. Ya, karena mungkin di Korea atau Singapura tidak ada podcast sejenis itu. Jadi mungkin dia bertanya bayar atau tidak. Ya, tapi dari pernyataan dokter itu jadi nampaknya tidak imbang, harusnya tidak usah dibahas itu, ya, tidak usah dibilang seperti itu juga. Itu satu. Yang kedua, dokter bilang anaknya polos, tulus dalam menyampaikan pendapatnya.
Dalam pandangan saya tidak, teman-teman. Tidak bisa kita menilai tulus netral sementara anaknya masih bersama bapaknya. Semua uang anaknya dipegang bapaknya. Dan sekarang anaknya dan bapaknya ada di Malaysia, bukan tanah kelahiran atau bukan tempat anaknya aslinya Singapura. Kalau anaknya di Singapura, dia bisa lari ke rumah temannya curhat, dia bisa lari ke rumah neneknya, dia bisa lari ke rumah kerabatnya. Tapi anaknya itu di Malaysia sekarang. Jadi semua aksesnya bapaknya yang megang, uangnya bapaknya yang megang. Jadi tidak bisa kita bilang netral. Kita pakai logika saja. Dengar. Anaknya itu kan katanya di bawah umur. Yang membuat pengakuan, ya, di bawah umur. Anaknya itu keturunan dari ibunya Korea, bapaknya Singapura, tinggal di Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana anak di bawah umur bisa kepikiran menghubungi Dr. Richard Lee? Itu sudah nggak masuk akal. Kalau anak seperti itu, mainannya itu, nontonnya itu YouTube, paling Netflix, Disney, acara luar negeri yang bisa dia paham bahasanya. Nggak mungkin anak di bawah umur yang luar negeri, bapak ibunya Korea, bapaknya Singapura dan baru beberapa tahun di Indonesia, tiba-tiba mainannya nonton podcast Denny Sumargo, nonton acara-acara podcast Indonesia, nonton kayak misalnya OPJ, tayangan-tayangan lawak, Facebooker, itu nggak masuk akal. Ya, jadi jelas anak itu pasti bapaknya yang menghubungkan. Dalam pandangan saya bisa salah bisa benar. Ada seseorang mungkin yang bilang ke bapaknya, nama kamu jelek di Indonesia, caranya untuk nama kamu bagus, kamu ikut podcast. Nah, ada orang yang bilang ke bapaknya dan bapaknya kemudian menyuruh anaknya yang ngomong di podcast untuk lebih meyakinkan. Itu masuk akal. Karena anak di bawah umur seperti itu yang tidak begitu kenal budaya Indonesia, mereka nontonnya paling Disney, Netflix, acara-acara yang luar negeri. Nggak mungkin mereka nonton podcast kayak kita ini yang suka dengan gosip-gosip. Jadi pasti ada yang menghubungi bapaknya nyuruh anaknya ngomong. Itu lebih masuk akal. Jadi nggak bisa dibilang netral dalam hal ini. Ya dok ya. Itu dua. Dan yang terakhir, Dr. Richard Lee menunjukkan wajah anaknya ketika podcast itu. Nah, dokter ini bilang, katanya bertanya pada anaknya, wajah kamu mau ditunjukkan atau tidak? Nah, dalam pandangan saya, dokter tidak perlu bertanya seperti itu. Dokter kan orang tahu berwawasan, intelek. Selalu kata-katanya cerdas, pintar, berwawasan. Harusnya dokter Richard Lee ini yang memutuskan, wajah kamu aku blur ya, atau aku pasang stiker ya, atau punggung kamu aja yang kelihatan. Dokter yang lebih intelek, dokter yang lebih dewasa, dokter yang memutuskan. Bukannya ditanya anak di bawah umur, wajah kamu mau ditampilkan atau enggak? Bingung mereka. Ya, kalau misalnya semua orang orang dewasa bertanya dulu begitu sebelum ditayangkan, ya nggak ada peraturan eksploitasi anak, hilang peraturannya. Nggak perlu ditanya seperti itu, langsung diblur. Orang juga tahu itu dokter pasti mewawancarai anak Aden Wong dan Ami yang asli. Nggak mungkin itu pengamen jalanan, anak pengamen jalanan dokter wawancara. Orang udah pasti tahu, pasti yakin dokter mewawancarai anak Aden Wong dan Ami. Ya, jadi dokter yang lebih dewasa, yang lebih intelek memutuskan, bukan nanya ke anak yang di bawah umur. Mereka juga mungkin bingung gitu loh. Tampilkan nggak? Ya, dokter yang memutuskan. Jadi itu aja tanggapan saya tentang klarifikasi Dr. Richard Lee ini. Terima kasih. Iya, itulah jadi pendapat dari para netizen dan ketika video sudah diupload ke media sosial maka itu sudah menjadi konsumsi publik dan publik berhak untuk membahasnya. Jadi bagaimana, dan pendapat itu sah-sah saja dan itu dilindungi undang-undang. Jadi bermacam-macam, dan tafsirnya banyak banget coy ya ketika video itu sudah beredar. Jadi dari beberapa segi begitu pendapatnya. Jadi bukan hanya satu segi. Jadi itulah pendapat para netizen. Dan bagaimana teman-teman semuanya? Bagaimana pendapat kalian semuanya? Nah, itulah
jawaban apa ya tanggapan dari klarifikasinya Dokter Richard. Oke, bisa aja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru, lebih heboh, lebih serem ya. Ternyata serem itu bukan hanya kita berjalan di tempat-tempat yang angker ya. Serem kalau melihat video-video seperti ini ya. Oke. Salam sehat untuk kalian semuanya dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kalian semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat.